Radit. Hadir Bu. Sena. Hadir Ibu. Hadir. Alek. Hadir Ibu. Hadir. Elbi. Hadir Bu. Hadir. Iren. Hadir Ibu. Hadir semua kan? Oke. Enggak ya, yang pada siapa tadi? Henry. Oh iya, maaf. Ya kenapa? Rumahnya itu ya? Kemarin soalnya hujan dari pagi sampai sore, Bu. Kamu juga? Iya. Astaga. Terus rumahnya di mana? Banjir. Aku sih aman kalau aku. Kalau Relly kemarin habis ngapain deh? Pembelain mah aman terus karena banjir. Tapi itu kan jauh ngebalai. Jadi ojek apa sih Pak? Payo. Kemarin kamu di Bahaya ya ininya. Saya jadi bisa dadakan Gara-gara dulu. hujan. Ini ada bisa bantuin ibu gak? Ini nggak bisa. Bisa, Bu. Tapi boleh minta tolong ke ibu ini. Saya kaya Bu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal banjir ada yang tahu nggak? Banjir itu kan termasuk ke dalam kebencanaan. Ada yang tahu nggak apa itu kebencanaan? Sesuatu yang tidak bisa diprediksi Bu, bencana Bu. Betul. Ada yang tahu lagi? asalnya masa dari awal. Nah, benar. Oke, jadi kebencanaan itu adalah bencana peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia. Untuk penyebab sama dampaknya boleh dibaca, Sena? Untuk penyebabnya itu ada bencana dapat disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam. Nah, untuk dampak sendiri itu bencana dapat mengakibatkan kerugian seperti materi, kerusakan lingkungan, dampak psikologis dan juga korban jiwa Bu. Nah, lanjut. Selanjutnya itu ada jenis-jenis bencana. Ibu maksudnya? Oh iya, maaf. Nah, kalian ada kenapa ini masih? Nih, kalian ada ini nggak? Ada pernah kejadian ini nggak? Kejadian bencana alam di kehidupan? Selain banjir, apa? Tanah longsor. Tanah longsor. Kamu tinggalnya di mana? Enggak sih, aku cuma baca aja. Kalau kita Oh, sebenarnya sama dengar cerita temen Yang aku. pernah kejadian di dekat rumah kamu apa? gempa bumi Gempa bumi kapan? waktu itu. Kemarin. Kemarin. Iya. Kebakaran. Nah, Banjir juga. kalau kebakaran menurut kamu itu masuk ke dalam bencana alam, bencana sosial atau bencana non alam tuh? Non alam. Ya salah. Sosial. Kenapa? Menurut kamu alasannya kenapa? Bisa aja orang berantem emosi ngebakar rumah jadi Itu tindakan dari Waktu manusia, Bu. waktu beberapa tahun lalu ada bencana alam, Bu. Ada Apa bencana tuh? COVID. Nah, iya, ada yang pernah ini nggak? Kena dampaknya sama kita? Tadi pernah bahas. Tadi katanya waktu itu Dia pernah dingin. Iya. Kamu sempet kena COVID? Tiga kali di rumah. Isolasi saya Bu. Oh iya, isolasinya di Jepang katanya. Iya. Keren ya Radit ya. Kamu bisa jalan makanya. Kan isolasi. Nah, ini lanjut nih ada contoh-contoh sebaran bencana di Indonesia. Yang pertama itu ada tsunami, tanah longsor, gempa bumi, sama letusan gunung. Kalau letusan gunung kayaknya nggak mungkin terjadi ya di sekitar kita. Soalnya nggak ada gunung kan. Ada Yang ada gunung Selatan. kan jauh. Itu di mana ini tadi? Gunung Sahari. Puncak tuh puncak. Oh iya. Kamu rumahnya dekat puncak. Tapi kan kalau meletus pasti kita kena dampak tuh. Iya sih. Bentar. Ibu lanjut dulu ya slide berikutnya. Nih. Selanjutnya ada faktor penyebab kerawanan bencana di Indonesia. Yang pertama itu ada yang ingat gak? Indonesia berada di antara lempeng apa? Tektonik dan vulkanik Bu. Ah? Apa Pasifik dan Eurasia. Iya betul betul benar.
psikis dengan perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang ekstrim. Dan yang terakhir ada karena perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam. Nah, menurut kalian dari keempat faktor ini tuh yang paling bisa kita kendalikan dan cegah yang mana? Nomor 4 Bu. Gimana tuh? Yang perilaku manusia. Caranya gimana? Tangkap orangnya Bu, tangkap orangnya yang merusak alam Bu. Benar. Bisa diinin ya, bisa dicegah dan itu. Dipacu. Oke, selanjutnya ada pengertian mitigasi bencana. Nah, sebelum kita masuk ke mitigasi bencana, Ibu mau bagi, kita ada berapa orang ya ini? Ada 7. Ada 7. Dibagi 2 kelompok aja ya. Berarti 8 orang. 4, 5, 6, 7. Betul ya benar. Dibagi 2 berarti berapa? 3 4. 3 satu moderator berarti. Oke. Yaudah, siapa yang mau jadi moderator? Oke, nggak ada yang mau, ayo. Lanjut aja. Sena. Yaudah, Ale. Beli Ale ibu. Ale jadi moderator. Yaudah, yang kelompok 1 siapa yang mau jadi kelompok 1 itu ada siapa? Siapa coba bagi kelompoknya jadi 2 kelompok ya? Kelompok 1. Sekarang diskusi bagi 2 kelompok. Oke. Dibagi 3 kelompok. 2 aja. 2. Apa benar sih? Jadi satu kelompok kan ada 2. 2 kelompok. Iya kan itu gitu, dengerin nggak sih? Kan 3 kelompok. Iya sih. Dua kelompok. Iya. Udah ya kan kita Kan Ale moderator. Nah, kelompok 1 siapa udah ditentuin anggotanya? Ini aja Bu, 1, 2, 3. Udah. Buat kelompok 1 itu ada gempa bumi sama tsunami. Yang kelompok 2 itu ada banjir dan tanah longsor. Nah, tugasnya itu kalian bentar. Tanya. Maaf ya Ibu. Maaf ya. Nih, kalian cari boleh menggunakan apapun, gunakan ini kalian juga bisa internet atau buku sumber dimanapun. Kalian bisa nyari cara mitigasi dari bencana ini buat kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Nah, untuk mengatasi itu dari 3 waktu mitigasi pada saat sebelum bencana, saat bencana, sama sesudah bencana. Masing-masing cari 3 ya, lalu jelaskan per kelompok. Ibu kasih waktunya berapa? Mau berapa? 5 menit ya. Iya, boleh ya. Nih, bentar. Buat mitigasinya waktunya sebelum Banjir benar longsor. Ini waktu. bencana, saat sesudah bencana, sama sesudah bencana. Diskusiin per kelompok ya. Ya. Kalau ada yang mau ditanya boleh ditanya Ibu. Ibu nggak boleh nyontek Bu. Ibu mau mana? Ada yang nanya nggak? Tidak Bu, ini kamar Ibu. Kelompok 1 amatnya kelompok 1 ada perlu bantuan nggak? Udah. Oke. Sudah? Sebelum saat sudah sampai solusi sebelum sudah.
jelasin ya. Tadi kenapa Radit? Pusing nggak? Tadi kesini naik apa? Iya. Hah? Kenapa Sena? Ya seringnya jatuh itu sama sopir. Oh iya. Oh sama tadi takut juga tadi. Iya. Kamu juga. Kamu Kamu ada ada yang yang juga juga muatnya. Kamu Kamu naik di versi Manggarai kan? ya? Kamu naik versi dompet ya? Esa bukan Versi. Oh bukan. Supra betok. Lucu banget. Seberapa betul. Udah? Mobil kayak mobil. Udah diskusinya? Dek, Udah. dek. Udah. Kalian boleh kalau ini jadi moderator ya. Duduk aja Bu. Boleh kalau mau berdiri mau duduk nih. Tiduran. Kok tiduran? Tahu Sena siapa sih? Udah, boleh duduk aja. Iya ini. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah dikasih tugas sama Ibu Ami untuk mencari data kebencanaan terkait sebelum bencana, saat bencana, sama sesudah bencana. Mungkin dari kelompok 1 boleh presentasi dulu terkait gempa bumi dan juga tsunami. Boleh Radit, Iren, dan Dinda. Oke nih dah. Oke. Jadi di sini saya bakal menjelasin mitigasi gempa bumi sebelum gempa bumi dan tsunami. Yang pertama itu ada mitigasi gempa bumi sebelum gempa. Jadi yang pertama itu harus mengenali kondisi bangunan dengan memastikan struktur kuat dan tahan gempa. Selanjutnya itu ada mengamankan barang-barang di rumah atau kelas agar tidak mudah jatuh saat guncangan. Yang ketiga, menyiapkan tas siaga yang berisi obat, air, makanan, senter, radio, dan dokumen-dokumen penting. Selanjutnya itu ada menentukan titik kumpul keluarga atau kelas di tempat yang terbuka. Dan selanjutnya mengikuti latihan evakuasi dan edukasi kebencanaan secara rutin. Selanjutnya ada mitigasi sebelum tsunami. Yang pertama itu memahami peta rawan tsunami, rute evakuasi dan lokasi shelter. Yang kedua, mengetahui tanda awal tsunami seperti gempa yang kuat, surut laut tiba-tiba, suara gemuruh, dan lain-lain. Yang ketiga, mengikuti simulasi evakuasi secara berkala. Yang keempat, menyediakan tas siaga dan dokumen penting di tempat yang mudah dijangkau. Dan terakhir itu membuat kesepakatan jalur evakuasi untuk keluarga atau kelompok. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Makasih Dinda. Boleh lanjut ke Radit, jelasin. Tadi boleh lanjut. Iya, terserah dia. Sama. Masuk nih Radit duluan Radit. Kenapa Radit ada kendala? Kan ya Bu. Oh, iya. Kalau nggak ada kafe Di ruangan ini banyak banget Bu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang mitigasi saat bencana. Yang pertama itu saat bencana gempa bumi. Nah, yang pertama itu jika di dalam ruangan seperti misalnya di kelas nih. Nah, itu kita mencari perlindungan kayak di kolong meja, seperti itu. Terus juga menghindari kayak lemari Iya. dan sebagainya. Nah, bisa yang kedua itu jauhi kaca dan lemari yang seperti saya sebutkan juga. Bisa benda berat yang bisa jatuh, yang bisa menyakiti tubuh kita. Terus kalau misalnya jika di luar ruangan, kita tuh kayak harus menjauhi bangunan, terus yang pohon, terus yang listrik juga. Terus kalau misalnya jika sedang berkendara, lebih baik kita hentikan dulu kendaraan kita di tempat yang aman. Ya seperti yang di ruang terbuka lah gitu ya. Terus juga jangan panik, jangan berlari saat masih ada bencana. Nah, terus untuk saat bencana di tsunami, jika setelah gempa kuat berada di wilayah pantai, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Misal, kalau misalnya kan kalau para nelayan kan tuh tinggal di pesisir pantai. Iya. Nah, kita harus cari tempat tinggi, misalnya kayak mungkin di pegunungan. Nah. Terus juga gunakan jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya itu jangan menggunakan kendaraan jika menyebabkan kemacetan. Jadi lebih baik itu utamakan di jalan kaki.
Bisa juga bantu anak-anak, bisa lansia, terus yang penyandang disabilitas untuk naik ke tempat yang aman. Terus yang terakhir itu hindari sungai dan muara karena bisa menjadi jalur masuk gelombang tsunami. Benar banget. Selanjutnya boleh nanti oleh Irati. Di sini saya akan membacakan bagaimana sih kita mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami setelah kejadian. Nah, kalau untuk gempa bumi, yang pertama itu adalah keluar bangunan dengan tertib menuju area yang terbuka. Area terbuka itu maksudnya area yang luas, tanpa ada bangunan atau pohon di sekitarnya. Iya. Terus yang kedua adalah periksa kondisi diri dan orang-orang yang di sekitar. Yang pasti berikan mereka pertolongan pertama. Pasti setelah kejadian banyak yang luka-luka kan, Iya. jadi harus dikasih pengobatan. Yang ketiga itu adalah waspadai gempa susulan. Biasanya kalau gempa itu pasti ada gempa susulan. Iya, lagi. benar banget. Kita tidak tahu dia berapa skala liternya. Yang keempat, matikan listrik dan gas. Itu kesehatan. Yang kelima itu adalah dengarkan informasi resmi. Jangan dengar informasi yang dari berita hoax deh. Harus Iya, benar, seperti benar. BMKG. Jangan gampang kecoh ya sama berita-berita hoax. Dan yang terakhir, jangan kembali ke bangunan yang tetap dan rapuh. Nah, habis itu baru tsunami. Bagaimana kalau sudah tsunami? Yaitu adalah tetap berada di tempat yang tinggi sampai ada informasi resmi. Oh, kondisi itu aman, seperti BMKG. Nunggu berita mereka. Terus yang kedua, hindari area yang terendam karena beresiko pasti ada arus balik, benda tajam di dalam itu, dan kontaminasi. Biasanya kalau tsunami pasti ada bahan-bahan kimia yang terbawa. Terus yang ketiga yaitu adalah cari titik kumpul pengungsian dan laporkan kondisi keluarga. Biasanya kan kalau tsunami itu kan banyak Iya, titik-titik kumpul gitu ya. Yang keempat yaitu adalah ikuti instruksi petugas untuk distribusi semacam logistik, kesehatan, dan pencarian keluarga. Dan yang terakhir itu jangan kembali ke rumah sebelum dinyatakan aman dari arus susulan dan bangunan runtuh. Oke, terima kasih Ren. Sekian dari kelompok 1, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kiran, Radit, dan juga Nida yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya boleh dari kelompok 2, dari kelompok banjir dan tanah longsor. Ada Sena, Nisina, sama Elvi. Jadi untuk bencana banjir dan tanah longsor itu, untuk sebelumnya itu ada bagian kesiapsiagaan dan pencegahan, di mana kita harus nyiapin tas siaga bencana kayak dokumen penting, K3K, makanan, air selama yang kurang lebih 3 hari lah Bu. Terus juga kita harus tahu rute evakuasi dan lokasi pengungsian yang aman atau lebih tinggi. Terus juga untuk kita juga harus bersihin saluran air, selokan, dan jangan buang sampah ke sungai untuk melancarkan aliran air. Terus juga kita harus ikuti informasi atau peringatan dini cuaca dari pihak yang berwenang. Untuk sebelumnya itu, sesudahnya Oke, untuk saat bencana banjir dan tanah longsor itu yang pertama di bagian banjir itu kita harus matikan listrik dan gas. Yang kedua ada evakuasi ke atas. Terus yang ketiga jangan terobos arus. Nah untuk yang bagian tanah longsor itu yang pertama kita lari ke samping. Terus yang kedua posisi bola jika terjebak. Terus yang ketiga ada respon cepat. Nah itu dari itu oleh Kristina. Oke, jadi aku akan menjelaskan mitigasi setelah bencana banjir dulu. Nah, kalau hal pertama yang dilakukan setelah terjadinya banjir biasanya memastikan semua warga itu dalam keadaan aman. Terus kami juga sepakat kalau awal tertentu evakuasi dilanjutkan untuk warga yang masih terjebak. Lalu pendataan korban dan pembagian bantuan seperti makanan, air minum, obat-obatan, serta tempat tinggal
tugas minggu depan itu kalian ibu suruh bikin poster nih tentang mitigasi yang udah kalian sebutin yang tadi. Bikin poster semenarik dan sebagus mungkin ya. Itu individu atau kelompok? Kelompok yang barusan aja. Aku sama siapa? Kamu mau gabung yang mana? Boleh. Tidak menerima, tidak menerima. Oh, Ya iya. udah, kamu Tidak menerima. kelompok satu aja ya. Kelompok satu. Berarti kelompok puas sama Henry ya? Iya, boleh. Oke. Kayaknya waktu kita udah mau habis. Jadi buat hari ini segini dulu ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, boleh ditutup dengan doa Radit? Yes, sebelum kita menutup kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut